Halo semuanya, kembali lagi di podcast Narasi Lintang. Setelah 3 episode yang penuh dengan pembahasan yang bikin kita mikir lebih dalam, sekarang kita masuk ke episode yang terakhir. Episode inti dari rangkaian diskusi kita yaitu gimana literasi dan bahasa bisa jadi senjata untuk melawan eksploitasi lingkungan. Sebelumnya, kita udah bahas tentang bagaimana eksploitasi lingkungan dianggap biasa, gimana bahasa bisa jadi penghalang, dan gimana rendahnya tingkat literasi bikin eksploitasi semakin merajalela. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas apakah literasi bisa menyelamatkan alam. Apakah cukup dengan membaca dan memahami, eksploitasi lingkungan bisa berhenti? Atau, ini hanya angan-angan belaka? Oke, kita coba pikir seperti ini. Kalau ada suatu kelompok yang tahu cara mainnya, sedangkan kelompok lain bahkan nggak ngerti mereka sedang dalam permainan, siapa yang kira-kira bakal menang? Jawabannya sudah jelas, bukan? Eksploitasi lingkungan juga bukan cuma soal alat berat yang menggunduli hutan atau pabrik yang mencemari lingkungan. Ini juga tentang siapa yang punya kuasa dalam memahami aturan, kebijakan, dan hak-hak mereka. Literasi di sini bukan cuma soal bisa baca atau nulis, tapi juga tentang paham hukum dan kebijakan lingkungan, bisa mengkritisi informasi, tahu cara bersuara dan memperjuangkan hak. Jadi, ketika masyarakat di suatu daerah nggak bisa memahami isi dokumen perjanjian, nggak tahu hukum yang melindungi mereka, atau bahkan nggak bisa melaporkan eksploitasi yang mereka alami, disitulah eksploitasi menang. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa. Kenapa bahasa juga penting? Karena informasi itu harus bisa dipahami dulu sebelum bisa dimanfaatkan. Masalahnya, banyak kebijakan lingkungan, perjanjian, dan dokumen hukum yang pakai bahasa yang ribet. Apa kalian pernah baca dokumen hukum yang isinya panjang dan penuh istilah teknis? Susah kan? Bayangin, gimana rasanya buat masyarakat di daerah 3T yang bahkan nggak terbiasa dengan bahasa baku atau bahasa resmi pemerintah. Misalnya, ada dokumen tentang izin tambang yang menyebutkan reklamasi lahan pasca eksploitasi akan dilakukan dengan metode revegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem setempat sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Lah, ini maksudnya apa? Buat orang yang nggak terbiasa baca dokumen hukum, kalimat ini bakal terdengar seperti sandi rahasia. Padahal, kalau dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, mungkin jadi begini. Setelah tambang selesai, perusahaan harus menanam kembali tanaman yang cocok dengan lingkungan aslinya. Sesimpel itu. Tapi karena perbedaan bahasa dan tingkat literasi, informasi ini nggak sampai ke masyarakat. Dan akhirnya, mereka nggak bisa menuntut hak mereka karena nggak ngerti harus mulai dari mana. Jadi, gimana caranya supaya bahasa dan literasi bisa benar-benar jadi senjata melawan eksploitasi lingkungan? Yang pertama, sederhanakan bahasa dalam dokumen hukum dan kebijakan. Banyak negara udah mulai menerapkan bahasa sederhana dalam dokumen resmi supaya semua orang bisa paham tanpa harus jadi ahli hukum dulu. Yang kedua, ada edukasi berbasis komunitas. Bahkan, bukan cuma sekolah formal, tapi pelatihan dan penyuluhan dalam bahasa daerah juga penting. Misalnya, kalau di suatu daerah orang lebih nyaman pakai bahasa lokal, maka materi edukasi juga harus disesuaikan. Lalu yang ketiga ada manfaat media digital dengan konten yang mudah diakses. Saya kasih contoh deh. Misalnya seperti podcast kali ini. Misalnya ya. Tapi lebih dari itu, infografis, video singkat atau animasi dalam bahasa lokal bisa jadi cara efektif buat menyebarkan informasi ke masyarakat yang lebih luas. Lalu yang keempat ada bangun kesadaran dari level individu. Kita yang punya akses ke informasi harus jadi jembatan buat menyebarkannya gitu. Kalau kita bisa ngerti isu ini, ajaklah orang lain buat ikut peduli. Bisa nggak literasi menyelamatkan alam? Jawaban simpelnya, bisa. Tapi butuh usaha. Literasi itu kayak tameng. Semakin kuat pemahaman kita, semakin sulit bagi pihak-pihak jahat untuk memanipulasi dan mengeksploitasi. Eksploitasi lingkungan nggak akan langsung berhenti hanya karena kita semua paham masalahnya. Tapi kalau makin banyak orang yang sadar, makin sulit juga buat perusahaan atau pihak-pihak tertentu buat bertindak sewenang-wenang. Kita perlu mulai dari hal-hal kecil, memahami, menyebarkan informasi, dan juga peduli. Jadi,
Ini dia akhir dari seri podcast kita, dari eksploitasi lingkungan yang kita anggap biasa, hingga bagaimana bahasa dan literasi bisa jadi solusi buat melawannya. Eksploitasi lingkungan sering terjadi di tempat yang jauh dari perhatian, tapi bukan berarti kita harus tutup mata. Dengan pemahaman, bahasa yang inklusif, dan edukasi yang tepat, kita bisa mulai perubahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin podcast Narasi Lintang dari awal sampai akhir. Jangan berhenti di sini, terus belajar, terus cari tahu, dan terus suarakan apa yang penting. Karena perubahan selalu dimulai dari satu langkah kecil.